Ke pasar baru membeli kaca. Cakep. Kacanya pecah kena genteng. Cakep. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi di podcast IndiHome Sultan. Jadi hari ini kita kedatangan gestar yang sangat luar biasa nih kakak-kakak semua. Merupakan salah satu content creator, entrepreneur dan juga endorser ya. Jadi hari ini akan menjadi hari yang sangat luar biasa buat saya pribadi juga. Langsung saja kita sapa ya gestar kita pada hari ini ada Ce Siska. Selamat datang Ce. Thank you. Iya, jadi di podcast kita, podcast IndiHome Sultan itu kita ada namanya tagline nih, Ce. Ya. Oke. Oke, jadi tagline kita, kalau saya bilangnya podcast IndiHome Sultan, jawabnya ngobrol bareng bikin seneng. Oke, jadi kita coba dulu ya. Siap. Kita coba dulu nih untuk tagline-nya. Jadi nanti untuk tagline-nya sama-sama aja ya. Oke. Podcast IndiHome Sultan, ngobrol bareng bikin seneng. Yeay, aplaus dulu dong. Oke nih. Jadi hari ini teman-teman semua akan mendengarkan cerita tentang content creator, endorser dan juga entrepreneurship. Jadi hari ini akan sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa nih ya, Ce. Semoga ya. Oke. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Ce Siska nih, boleh dong perkenalkan diri dulu nih. Latar belakang Ce Siska seperti apa? Latar belakang apa ya? Orang Palu mungkin. Iya, oke. Nama saya sebenarnya Francisca, cuman saya singkat jadi Siska. Nama panggung. Oke. Siska Angela, gitu aja sih paling. Kesehariannya nih sebagai apa nih? Kesehariannya sekarang kerja, pengusaha, terus seorang ibu juga, sama influencer. Oke, wah luar biasa padat ya berarti ya. Ada seorang ibu, yang paling berarti seorang ibu berarti ya. Oke. Jadi kalau misalkan dilihat nih dari keseharian Ce Siska yang begitu padat ya, lumayan padat dan sebagai seorang ibu juga, kira-kira gimana nih cara Ce Siska untuk membagi waktu gitu antara kehidupan personal dan juga kehidupan profesionalnya Ce Siska? Gitu. Iya. Nah sebenarnya sih aku tuh nggak jago-jago amat ya bagi waktu ya, masih Oke. suka keteteran sih sebenarnya. Cuman aku biasanya susun jadwal. Oke. Jadi misalnya dari pagi dari jam sekian sampai jam sekian tuh ngurusin anak. Oke. Terus untuk kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi untuk bikin konten aku jadwalin juga jam-jamnya. Jadi aku susun schedule seperti itu sih. Oke. Jadi lebih terjadwal aja ya, lebih oke. Kira-kira kalau Ce Siska butuh note-note gitu nggak, kayak catatan-catatan kecil gitu? Oh kayaknya hari ini saya butuh ini nih gitu. Ada Butuh nggak? sih. Oke. Jadi biasanya pakai apa nih? Kalau kan kalau kita nih, kalau saya biasanya pakai alarm gitu. Alarm bangun pagi gitu. Kalau Ce Siska pakai nggak? Aku pakai alarm, pakai reminder, sama pakai yang di kalender. Lumayan banyak ya, biar lebih diingat ya. Ya memang karena lagi padat, memang karena padat ya. Kelihatan lah ya bedanya antara Ce Siska yang luar biasa produktif dengan saya ya. Aduh, enggak. Oke. Oke, karena kita lagi ngobrol nih bersama IndiHome Sultan ya. Kebetulan Ce Siska juga seorang content creator ya. Kira-kira nih pendapat Ce Siska, bagaimana sih manfaat internet nih untuk di kehidupan sehari-hari gitu, khususnya untuk Ce Siska? Manfaatnya benar-benar luar biasa ya. Soalnya kalau dulu waktu masih pakai HP yang nggak ada internet, kita kan serba terbatas ya. Iya. Nah sekarang itu semenjak pakai internet, aku tuh juga dipermudah banget, mulai dari ide bisnis, ide konten, sampai bahkan untuk ide-ide kayak hal kecil yang kemarin aku sempat bikin tuh, yang ide empati anak kayak gitu. Itu tuh semua kan pakai internet. Jadi emang sangat-sangat membantu sih. Apalagi kalau misalnya kita konten kreator kan butuh ide-ide baru dari luar gitu kan. Nah itu aku selalu searching di internet seperti itu. Oke. Jadi ya memang sangat membantu lah ya, sangat Ya. mensupport kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan profesionalnya Ce Siska. Betul. Menarik nih Ce Siska sebagai seorang entrepreneur gitu ya. Ce Siska sebagai seorang businesswoman berarti ya. Wah. Amin. Oke, kira-kira sekarang nih Ce Siska udah berkecimpung di bisnis apa aja nih Kak? Awalnya aku tuh bisnisnya kecantikan. Terus aku beralih ke bisnis F&B. Nggak beralih sih, expand. Expand ya. Terus sekarang expand di bisnis keuangan. Oke, jadi tiga-tiganya nih masih running nih. Running. Wih, luar biasa banget nih. Plus dulu dong buat Ce Siska yang sangat luar biasa nih ya. Jadi, wah menarik banget ya Ce Siska, berarti kalau dari segi experience dan juga segi pengalaman hidup itu sudah sangat
Luar biasa ya. Enggak juga sih, masih perlu banyak belajar. Masih perlu banyak belajar Iya. ya. Oke oke oke. Tapi kira-kira nih ya kita bahas dulu nih suka duka menjadi seorang entrepreneurship. Ya. Suka dukanya? Iya iya. Kalau bisnis kecantikan sama bisnis F&B itu kan termasuk konvensional. Jadi itu bisa naik turun kapan aja. Seperti itu sih. Dan suka dukanya itu apalagi pas COVID kemarin. Nah, Iya, itu iya. lumayan jadi tamparan besar sih buat para pengusaha. Nah, dari situ muter otak lagi nih gimana caranya Iya iya iya. Gimana caranya biar tetap running ya? tetap running, betul. Apalagi kan kita banyak kayak karyawan. Jadi kita ya harus mikir gimana caranya buat semuanya bisa jalan dengan baik. Oke 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 oke. Tapi kalau sukanya nih Kak Cesiska gimana sukanya? Sukanya yang paling aku suka, satu, aku fleksibel dalam segi waktu. Lebih ke waktu ya, lebih seru, lebih ya kalau misalkan mau manage itu nggak ada yang ngatur gitu, lebih ke ngatur diri sendiri gitu, dari Lebih segi time. kayak apa ya, nggak tertekan, maksudnya deadline itu aku yang buat sendiri, jadi nggak tertekan sama deadline, terus jadi bisa bagi waktu juga, lebih banyak waktu sama keluarga. Iya iya, jadi spending time with family itu lebih seru betul. ya. Oke oke oke. Oke, dan sekarang saya lagi penasaran juga nih kan Cesiska sebagai seorang content creator juga nih. Menjadi seorang content creator sejak kapan nih Kak? Content creator sebenarnya aku rada-rada lupa sih. Cuman waktu itu awal mulanya itu waktu aku kuliah S1 sepertinya ya. Kan awal-awal masa mula zaman Instagram. Nah, terus masa-masa itu kan lagi hitsnya dagelan tuh. Iya, Nah, iya. terus waktu itu entah kenapa aku tuh bikin konten jokes. Aku bikin konten jokes terus di-repost sama dagelan dan dari situ followersku tuh mulai naik. Dari zaman-zaman itu sih. Dan tapi mulai jadi influencer yang sebenarnya itu mungkin sekitar 3 tahun karena dari situ mulai masuk endorsean satu persatu. Oke, jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu 3 ya. tahun lah. Oke. Kalau menjadi seorang content creator atau endorser nih, kira-kira banyak lah ya komentar-komentar netizen yang bikin deep down gitu ya, yang bikin kok dia ngomong kayak gini. Kira-kira ada nggak sih di Kalau di aku jarang sih. jarang ya. Berarti Cesiska lebih ke positifnya aja nih. Wah, oke. Berarti kalau personal brandingnya Cesiska nih seperti apa kalau di sosial media? Personal branding sih lebih ke mungkin seorang pebisnis yang womanpreneur mungkin. Oke, seperti womanpreneur. itu. Oke. Jadi iya pantas lah ya kalau misalkan jarang komentar-komentar negatif gitu ya. Jadi head mungkin comment itu akan sedikit jarang ya karena soalnya biasa kan head comment itu karena ada sensasi ya gitu benar. sih. Oke. Iya. Karena dunia sekarang ya, sosial media, sensasi di mana-mana ya kan ya. Iya, itu yang bikin tenar kayaknya. Iya, jadi bisa viral kapan aja tapi ya nggak bertahan lama lah. Betul, ya. betul. Oke. Kembali lagi nih ke topik yang ada nih ya, yang disiapkan oleh kakak-kakak di belakang layarnya kita nih. Oke, ada nih pertanyaan yang pertama. Boleh nih Cesiska ceritakan ya gimana awal merintis karir sampai berada di posisi yang sekarang, baik itu content creator maupun sebagai seorang entrepreneur. Mungkin aku bahas dulu yang entrepreneur mungkin ya. Jadi waktu itu aku mulai usaha pada saat aku kuliah S2 di Jakarta. Jadi waktu itu pas sementara kuliah S2, jadi kan emang aku tuh ada nabung tuh. Jadi pas SMA sampai S1 aku itu sekolah sambil kerja. Tapi kerja kayak sambilan gitu loh, jualan online atau apa gitu kan. Jadi kebetulan ada terkumpul duit, jadi aku tuh pergi sekolah S2 di Jakarta. Nah, pada saat itu kan aku punya duit misalnya sekian. Nah, aku tuh pengennya beli mobil di sana gitu. Cuman aku mikir, kalau aku beli mobil nanti besok-besok aku nggak bisa lipat gandain lagi jadi uang. Iya, benar-benar lebih ke investasi ya. Gitu kan. Jadi aku mikir apa aku perbesar skill aja. Jadi kedepannya aku bisa kelola ini jadi uang dan bisa beli mobil di kemudian hari. Jadinya waktu itu sekitar 2 tahun aku kuliah di Jakarta, aku itu naik ojek gitu-gitu. Nah, tapi aku pakai duitnya itu buat sekolah kecantikan juga. Oke. Jadi seperti itu. Nah, setelah sekolah kecantikan, jadinya aku buka dulu studio mini untuk apa sih, layanin customer yang datang gitu ya. Puji Tuhan dari situlah usahanya mulai berkembang. Dari tahun ke tahun akhirnya mulai buka beberapa cabang
Dan dari usaha yang kecantikan itulah aku jadi punya modal juga untuk buka bisnis F&B. Oke. Seperti itu. Oke. Menarik nih buka cabang tadi. Sekarang kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu dari Cesiska aja feel free. Cabang usaha Cesiska nih udah di mana aja? Udah berapa cabang gitu? Nah, kemarin sih aku punya beberapa cabang di Jakarta, Tangerang, sama sekarang di Palu. Oke, udah 3 ya. Wah, luar biasa banget nih ya, sangat menginspirasi nih. Sangat menginspirasi nih. Kalau boleh tahu nih Cesiska S1-nya jurusan apa? Ekonomi. Oh, ekonomi. Wah, sama berarti dong. Kayaknya saya juga akan menjadi Cesiska selanjutnya. Aduh, amin. Oke, S1 ekonomi lanjut S2 di Jakarta, jurusan apa nih Cesiska? Master Business. Oh, master bisnis, pantas lah ya, mindset bisnisnya itu udah mendarah daging ya, udah menyatu karena S1-nya ekonomi tambah S2-nya lagi master bisnis. Oke, jadi Mungkin ya. iya ya. Jadi tertanam. Iya, jadi kayak udah bisnis pokoknya mah nggak ada yang lain. Oke. Jadi tapi kalau lihat-lihat Cesiska sangat perjuangan itu sangat luar biasa ya, mulai dari nabung, kemudian pending dulu keinginan untuk beli mobil sambil bangun usaha gitu ya. Kalau misalkan dari Cesiska nih, kita lebih mementingkan kepentingan pribadikah atau kita harus memikirkan kayaknya saya simpan dulu nih buat kedepannya. Gimana nih kalau Cesiska? Untuk kepentingan sesaat gitu, misal saya harus beli ini nih, atau enggak ya udah deh simpan dulu aja nanti bisa lebih berkembang lagi gitu. Kira-kira kalau Cesiska lebih milih yang mana nih? Kalau aku sih depend sama keadaan saat itu. Kalau misalnya lagi terbatas ya nahan keinginan. Oke. Tapi kalau misalnya lagi ada, it's okay buat menikmati kayak gitu. Ya, kayak self reward ya. Yeah. Oke. Tapi di tengah-tengah kesibukan Cesiska kayak gini nih ya, mungkin orang-orang di luar sana akan berpikir bahwa wah Cesiska padat banget jadwalnya, jarang healing gitu. Kira-kira Cesiska kalau healing kemana nih? Aku lumayan sering healing sih, tapi healing aku tuh kayak misalnya makan bareng keluarga, kayak gitu sih, sama paling ya dalam hal kerohanian aja gitu, atau enggak kan aku punya cabang tuh, jadi pas berangkat kalian healing. Iya. Jadi kayak kunjungan gitu kan. Iya. Kalau kata orang Palu perjalanan dinas. Perjalanan dinas, betul. Perjalanan dinasnya sekalian healing ya. Benar. Oke. Kalau ini nih Cesiska terkait perjalanan karir Cesiska sampai pada akhirnya menjadi seorang content creator. Gimana tuh? Kalau content creator sebenarnya dulu aku tuh nggak berniat jadi content creator. Oke, berarti kayak by accident gitu kayak tiba-tiba Iya, aja jadi gitu. kayak jadi kan sebenarnya awal mula yang banget berkembang itu pas Covid. Jadi kan beberapa teman-teman tuh punya usaha dan minta untuk dipromosiin. Jadi aku ya sekedar membantu aja. Iya. Jadi kayak sini aku postingin gitu kan. Nah, pada saat postingin itu mungkin brand-brand yang lain melihat wah dia sering di-endorse nih, jadinya pengen endorse juga gitu kan. Iya. Dari situ tuh banyak yang mulai endorse. Nah, aku jadi mikir gini, kalau aku endorse-nya dalam kayak cuman hai guys, aku makan ini enak kayak gitu kan. Itu kayak biasa aja. Iya. Tapi gimana orang tetap mau nikmatin konten aku, jadi aku bikinnya kayak dikreatifin kayak gitu. Dari situ jadi mulai jadi content creator, terus diundang di event-event apa. Jadi sebenarnya aku nggak menyusun buat jadi content creator, cuman ya udah dipanggil ikut. Jadi kayak nggak planning kalau misalkan saya akan plek mau jadi content creator tapi by action, dan itu berjalan seperti itu aja berarti. Iya. Sekedar hobi lah ya kayak jatuhnya. Sekedar hobi, betul sih. Sama apa ya, aku suka aja gitu kayak misalnya memperkenalkan brand baru, ketemu orang-orang baru, itu aku happy juga. Oke. Kalau saya ya menurut anak-anak Gen Z gitu, anak-anak muda yang masih labil gitu ya, menurut ini personal opinion aja nih Cek, untuk menjadi seorang content creator hal yang paling tersulit itu adalah konsisten gitu. Kira-kira kalau Cesiska gimana nih, konsisten itu menjadi hal tersulit kah atau enggak? Sulit sih. Sulit, cuman kalau kita karena udah dibayar, Iya. udah terikat kontrak, Jadi mau nggak mau harus konsisten. Oke, jadi benar ya, berarti jadi harus terikat kontrak juga ya. Soalnya kan kalau awal-awal kan pasti kemauan dari diri sendiri, mau bikin gaya, aduh malas ngeditnya, malas ini. Iya. Kan kalau ya tanda tangan kontrak sama brand, kita kan nggak mungkin lewat dari masa itu kan, jadi yang nggak mau harus bikin. Oh, iya.
Jadi mau nggak mau udah deh harus dibuat. Iya, Jadi, betul. oke, itu berarti itu salah satu faktor juga ya membuat kita menjadi konsisten gitu ya. Oke, berarti ini buat teman-teman yang lagi nonton nih ya. Buat teman-teman yang lagi nonton ya. Kalau misalkan mau konsisten jadi content creator, ambil kontrak kerja sama dengan brand biar ke pressure ya. Jadi Betul. mau nggak mau harus konsisten gitu. Mau nggak mau biar, harus bikin, betul. Kalau enggak ya pasti kena punishment dong sama brandnya. Aku nggak bayar kamu katanya. Aku nggak bayar lagi, nggak akan kerja sama lagi Iya, gitu ya. benar-benar. Oke. Kira-kira nih di sepanjang perjalanan karir Jessica ya, baik sebagai seorang entrepreneur, content creator, ada nggak sih hal-hal menarik gitu? Semisal lagi kerja sama dengan brand apa gitu ya, mungkin let's say nggak usah sebut brand gitu, hal-hal yang menarik lah saat menjadi di perjalanan karir Jessica. Hal yang menarik ya. Beda brand, beda konsep, beda orang-orang. Terus aku maksudnya menariknya itu karena aku bisa tahu nih, oh ternyata ada brand ini loh, ada brand itu loh. Jadi tahu aja. Terus biasa kan ketemu sama ownernya, jadi bisa sharing juga masalah bisnis. Jadi aku jadi lebih banyak knowledge. Terus ketemu orang-orang baru itu bikin kayak energiku bertambah. Iya, jadi kayak wah ini orang baru nih, jadi toxic sebelumnya itu bakal ke refresh lagi nih sama orang-orang baru. Terus kan aku orangnya lumayan ekstrovert, jadi orang baru itu kayak kecas. Kan kalau orang introvert kan di kamar tuh kayak ngecas kan. Iya. Kalau aku tuh ngecasnya jalan-jalan keluar ketemu orang, jadi kayak kecas. Oh iya, kayaknya kita sama nih, Cek. Saya juga tipe orang yang ekstrovert nih, Cek. Jadi kalau nggak ketemu sama orang dalam let's say sehari aja itu kayak aduh kok ini bukan saya nih, bukan aku nih. Jadi harus ketemu sama orang-orang baru ya. Jadi lebih kecas, lebih ya energinya itu lebih kembali lagi. Ke fulfill betul. Karena sehari di rumah nggak ngapa-ngapain itu aku jadi sakit. Oh iya. Meriang gitu. Jadi kayak harus keluar. Iya. Jadi iya kalau misalkan lagi bad feeling, bad mood itu harus jalan-jalan aja gitu. Betul. Ketemu sama orang-orang baru ya kan ya. Betul. Oke. Ada satu pertanyaan menarik nih, Cek ya. Apa tuh? Penasaran. Kira-kira sosok Jessica di sosial media sama yang di real life itu sama atau enggak nih? 50-50. 50-50 ya? Yeah. Oke. Gimana tuh 50? Kadang kan kita nggak mungkin tampilin yang sedih-sedih di sosmed. Maksudnya kan orang cuma tahu, wah dia sukses nih, wah dia enak nih kerjaannya lancar, wah dia enak nih anaknya pinter makan, gini-gini kan. Tapi kan di balik layar itu ada yang terjadi misalnya kayak mungkin hari ini lagi ada masalah apa, terus kerjaan mungkin hari ini lagi down atau lagi apa, itu kita kan nggak posting. Oh iya, jadi lebih kayak ya udah lihat nih saya happy gitu kan ya. Lebih ke kayak aku mau kasih vibes yang positif buat followersku, jadi aku nggak mau kayak mengeluh di sosmed atau kayak kasih vibes negatif ke mereka gitu. Oke. Menarik nih Jessica. Jadi kalau misalkan setiap postingan Jessica nih ya vibes-nya positif ya. Cuman di balik itu pasti ada dong kayak lagi moodian, bad mood gitu. Pasti. Kira-kira gimana nih caranya Jessica untuk bangun mood lagi, untuk mulai video lagi dari awal biar teman-teman yang nonton itu nggak bakal ngelihat nih kalau saya ini lagi bad mood gitu, kalau saya ini lagi moodian nih hari ini, gimana tuh? Ngemil. Ngemil ya, jadi sambil ngemil sambil bayangin oke, mood saya akan kembali nih gitu-gitu ya. Sama sih, aku kalau lagi bad mood paling cuma butuh waktu setengah jam diem. Lebih ke diem. Kayak di ruangan sendiri diem. Paling atur napas, paling gitu sih, terus nyemil, itu doang sih. Jadi kembaliin moodnya itu lebih gampang ya. Oke, jadi gak usah dipersulit guys, kalau lagi bad mood ya udah ikut caranya Jessica. Ngemil aja. Iya, ngemil. Oke nih Cek, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Cek ya. Oke, jadi ini pertanyaannya adalah apa nih impact yang dirasakan Jessica setelah menjadi seorang influencer, seorang content creator, dan juga sebelum nih, baik dari impact ke bisnis, ke personal branding maupun ke family-nya. Kalau ke personal branding, nah impact positifnya orang jadi lebih trust. Maksudnya kalau kayak kemana-mana orang kan kenal tuh kan, jadi oh ini jadi kayak lebih trust aja. Kalau misalnya kayak aku menjual sesuatu, orang lebih trust. Oke. Jadi kalau ke bisnis lebih dipercaya ya, lebih dipercaya, benar. Kalau misalkan ini nih impact untuk kehidupan keseharian gitu, gimana tuh Cek? Keseharian mungkin bisa cuan. Iya, lebih kecil. Sangat jujur. Terbuka itu indah guys. Oke. Sebelum kita tutup nih podcast kita pada hari ini, kira-kira
ada nggak nih Cesiska pesan dan sedikit message lah buat orang-orang di luar sana yang mau juga berkarir sebagai seorang content creator, khususnya gimana nih cara membangun konsisten dan juga untuk membangun mood yang sedang berantakan untuk buat satu video. Boleh dong pesan-pesan. Oke, pesan dan kesannya begitu ya. Iya benar. Jadi walaupun awal-awal itu terasa kayak nggak ada hasil, tetap aja berkreasi, tetap aja buat konten. It's okay, pasti suatu saat kita akan menuai. Nabur aja, nggak apa-apa, pasti akan menuai. Terus kalau capek, inget jangan berhenti, cukup istirahat, take a deep breath, and then jalan lagi. Oke, sangat luar biasa, sangat deep ya buat teman-teman di luar sana yang mau menjadi seorang content creator juga. Oke, kita udah ngobrol lumayan lama nih Cek ya. Mungkin kayaknya kita close aja nih ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan video hari ini memberikan benefit yang sangat luar biasa buat kalian semua. Dan juga terima kasih buat Cesiska udah sempatkan waktu nih buat hadir di podcast kita pada hari ini ya. Thank you udah undang. Ya, nanti kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya ya. Oke, selamat nonton teman-teman semuanya. Bye-bye. Kerja dari mana saja? Jalan-jalan. Ya pasti IndiHome.